Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Junaidi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu pagi-pagi. Ini hari Senin nih, tanggal berapa sekarang? 20 ya, 20 November. Kebetulan Pak, saya ada tugas PPG, saya sedang mengikuti tugas PPG dalam jabatan gelombang ketiga. Saya di sini ada tugas untuk mencari Bapak sebagai guru di sini, sebagai guru senior juga ya Pak Junaidi, udah kurang lebih 20 tahun mengajar di SMP 3 Cipunagara sama dengan saya. Saya ada tugas LK 1.2 yaitu eksplorasi penyebab masalah. Mungkin saya akan meminta pendapat Bapak ya tentang permasalahan-permasalahan yang saya angkat di SMP 3 Cipunagara di mana saya bertugas. Baik, untuk mempersingkat waktu karena saya juga sebentar lagi ada Zoom jam 9.30. Saya langsung saja ke materi. Mungkin di sini ada beberapa yang akan saya tanyakan Pak, minta pendapatnya. Yang pertama itu mengenai pedagogi, literasi dan numerasi. Ini masalah yang saya telah identifikasi bahwasannya motivasi siswa terhadap proses pembelajaran itu kita masih lemah atau masih rendah gitu ya dalam proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang siswa itu banyak yang kesiangan, banyak yang juga terlambat dalam masuk kelas dan sebagainya. Itu yang saya akan buka atau dijadikan permasalahan. Nah, menurut Bapak, ini motivasi siswa rendah terhadap proses pembelajaran itu yang mempengaruhi itu kira-kira apa saja? Tentang motivasi ya. Ya. Tentang motivasi itu bisa aja terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama bisa saja karena guru ketika mengajar itu kurang menarik. Juga kan bisa berpengaruh kepada motivasi belajar siswa. Ya, betul. Yang kedua juga mungkin karena gurunya jarang masuk ke kelas. Nah, ini juga salah satu faktor dari yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, karena siswa pengen belajar atau siswa sebetulnya motivasinya kuat karena gurunya jarang masuk, jadi yang di luar ya, jadi menurun itu motivasi siswa tersebut. Yang ketiga bisa saja dari lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah itu mempengaruhi dari motivasi anak. Kalau misalkan dalam lingkungan tersebut motivasinya tinggi, tentunya akan berimbas kepada motivasi siswa yang lain. Ya. Jadi lingkungan juga mempengaruhi kepada motivasi dari siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu dari dukungan orang tua, atau bisa saja faktor ekonomi dan lain sebagainya, karena siswa itu pas belajar itu ingat di rumah, ingat permasalahan ketika ada di lingkungan rumahnya, sehingga permasalahan tersebut kebawa ke sekolah. Ya, termasuk uang jajan. Kadang-kadang anak kalau nggak bawa uang jajan, kadang-kadang malas untuk masuk sekolah. Ini termasuk faktor ekonomi. Oke, lanjut ya Pak ya, kita langsung saja karena waktu. Yang kedua itu tentang literasi atau baca. Nah, kita memang di sini permasalahannya yang setelah saya identifikasi, siswa itu rendah sekali dalam membaca atau minat membaca. Jadi ada perpustakaan kadang-kadang kita jarang menggunakan. Nah, anak ini memang khususnya dalam di mata pelajaran informatika yang saya bahas itu ya mengenai surel. Anak-anak surel apa? Nah, surel itu nggak tahu padahal surel itu adalah surat elektronik. Dia taunya mungkin hanya WhatsApp gitu kan. Nah, bagaimana pendapat Bapak ini? Apa sih yang mempengaruhi ini tentang minat baca siswa itu rendah di sekolah kita? Itu hubungan dengan surel ya, surat elektroniknya. Karena mungkin karena sekarang semakin canggih ya,
Kan dulu itu ada SMS kan kayaknya canggih ya. Ya. Sekarang kan sudah didukung dengan audio video, apalagi yang WA itu, WhatsApp itu kan lebih bisa selain mengetik kan ya gitu ya, bentuk teks juga bisa bentuk video dan audio. Kayaknya itu jadi karena anak itu lebih cenderung lebih suka ke yang audio visual kayaknya. Tampilan langsung gitu ya. Tampilan langsung. Membaca Mempengaruhi. dalam bentuk video, teks Ya, itu ada betul. PowerPoint. Kemudian yang kedua bisa saja tentang kebiasaan siswa di rumah atau di sekolah. Jadi kebiasaan anak tersebut memang tidak begitu suka kepada mengetik gitulah atau membaca. Membaca, sehingga minat anak juga kepada surat elektronik tadi ya jadi rendah jadinya. Itu juga faktor kayaknya yang mempengaruhi, bisa pengaruh kepada minat baca anak tersebut. Kemudian yang ketiga, kayaknya walaupun di sekolah kita sudah ada program literasi kan ada ya. Ada. Setiap hari Kamis ya. Ada program literasi. Tetapi kan kayaknya belum berpengaruh kepada seluruh siswa kayaknya. Hanya beberapa siswa yang sudah bagus literasinya dan beberapa siswa yang perlu ditingkatkan dan yang masih perlu perhatian, kayaknya masih dibagi ke dalam beberapa bagian. Itu kayaknya faktor yang mempengaruhi minat baca. Ini yang literasi ya. Lalu berikutnya ini tentang numerasi atau tentang kemampuan siswa ini dalam bidang mungkin matematik, tapi di sini kami tekankan dengan teknologi dan informatika. Ini kemampuan siswa tentang operasi aritmatika seperti perkalian, pembagian, pempermukatan itu sangat rendah juga ya. Kadang-kadang siswa kelas 9 juga perkalian, di tes perkalian sama guru matematik masih tidak bisa gitu kan, apalagi kelas 7 gitu kan. Kelas 9 juga sekarang. Nah, memang ini dampak ya, ada dampak negatifnya dari teknologi karena anak itu daya ingat untuk perkalian itu kurang. Kenapa? Ketergantungan dengan kalkulator atau HP. Jadi kalau ditanya 9 kali 9, nah, dia nggak percaya diri 81, tapi dia pakai HP. Kalau zaman dulu kan orang warung juga dia bisa berhitung di luar kepala gitu kan. Tapi kalau sekarang anak sekarang itu ketergantungan dengan kalkulator. Nah, saya ingin tanya, kemampuan siswa dalam bidang aritmatika ini masih rendah. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi, apa yang mempengaruhi siswa ini menjadi kurang dalam aritmatika menurut Bapak? Sebetulnya kalau menurut saya Pak ya, jadi kecerdasan manusia itu kan dibagi ke dalam 9 kelompok. Itu ada menurut penelitiannya ya. Ada yang cerdas dalam bidang matematikanya, numerasi atau numerik, ada yang cerdas dalam bidang bahasanya, linguistik, ada yang cerdas dalam bidang banyaklah, ada yang bidang olahraga dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari sana anak-anak yang kecerdasannya bukan di bidang matematik, mungkin dia agak kesulitan untuk memahami matematika sehingga dia kurang paham dasar matematika. Kemudian dia itu biasa menggunakan kalkulator sehingga dia itu ketergantungan kepada kalkulator. Kemudian dia itu karena tadi mungkin dia itu cerdas di bidang olahraga atau kinestetik. Jadi itu dia itu menganggap bahwa matematika itu sulit. Menurut saya itu begitu sih Pak. Ya. Kebanyakan menganggap matematik ya pelajaran yang sulit. Iya. Kan? Jadi memang anak jadi kurang berminat. Baik, selanjutnya mungkin di sini pertanyaan berikutnya ini mengenai ini kesulitan belajar siswa nih. Jadi ada beberapa siswa yang saya alami ketika di kelas itu, dia itu kurang berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Kadang-kadang bengong gitu, ada yang melamun gitu kan, ada yang bergurau, ada yang gaduh. Nah ini kira-kira apa sih yang mempengaruhi anak itu, kenapa dia kurang berkonsentrasi dalam pembelajaran kelas Pak menurut Bapak? Ya kayaknya anak itu pertama belum siap belajar kayaknya Pak. Kan
sebelum kita belajar itu kita itu bagaimana caranya eh, memberikan motivasi ke anak supaya anak itu pas kita memberikan materi siap untuk belajar. Yang kedua, kondisi lingkungan sekolah juga itu sangat mempengaruhi menurut saya. Kalau misalkan lingkungan sekolahnya emang bagus dalam pembelajarannya, tentu si anak juga akan ikut termotivasi untuk belajar lebih giat. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu dukungan dari orang tua. Mungkin ada masalah keluarga di rumah, jadi misalnya ya ada masalah jadi kebawa ke sekolah sehingga di sekolah belajar nggak semangat, mungkin bengong gitu, pusing. Atau ada masalah yang belum terselesaikan di sekolah ya, jadi masih teringat permasalahan yang di rumah gitu. Itu ya, siap. Lalu ada poin ketiga nih, ada membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua. Jadi yang saya angkat sekarang itu kadang-kadang orang tua itu ke sekolah hanya mendaftarkan saja gitu kan. Jadi kurang care lah ke siswanya. Jadi di sini yang saya angkat permasalahannya kurang terjalinnya komunikasi wali kelas dengan orang tua siswa. Gitu kan. Jadi kadang-kadang orang tua itu dipanggil juga susah. Kalau ada anak dengan alasan sibuk gitu kan di sawah, kerja dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi kurang terjalinnya antara wali kelas dengan orang tua siswa menurut Bapak? Kalau selama ini ya saya lihat memang yang banyak mendapat perhatian itu hanya siswa-siswa yang bermasalah saja. Kasus kita panggil baru ada komunikasi. Kemudian informasi dari guru juga penting kayaknya, kan kita mengumpulkan informasi dari guru tentang siswa ini bagaimana, dan dari informasi tersebut bisa buat bahan kita wali kelas untuk lebih bisa mengkomunikasikan ini itu nanti dikomunikasikan dengan guru dengan orang tuanya itu seperti ini gitu. Kemudian mungkin yang lebih ini lagi kurang silaturahmi, berarti kurang pertemuan. Bisa saja Kak, kalau misalkan beberapa bulan sekali atau ini sekolah mengadakan pertemuan jarang, paling setahun sekali juga. Paling biasanya awal tahun. Bisa mempererat komunikasi antara guru dan atau wali kelas dengan orang tua siswa. Kan di sana pas ketika ada pertemuan orang tua itu kan menanyakan bagaimana keadaan siswanya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir bisa kayaknya kurangnya home visit ke siswa kita. Ada kunjungan ya, paling kalau ada bermasalah. Cuma ke orang tua yang siswanya di sekolah bermasalah. Sedangkan yang sudah dianggap baik itu biasanya kan kita kurang home visit karena dianggap bahwa kita itu kan siswa banyak, sehingga fokusnya kepada siswa-siswa yang bermasalah saja. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang hubungan antara orang tua dan wali kelas itu kurang harmonis. Padahal sekarang teknologi udah maju ya. Sekarang harusnya ada grup WA tentang tiap kelas membuat grup WA gitu kan. Jadi kalau ada anak yang bolos, anak yang enggak atau sakit dan sebagainya, kita berkomunikasi secara ini di grup WA gitu ya Pak ya. Kita manfaatkan teknologi ya. Kadang-kadang kan si anak ada yang punya HP semua. Karena kita di pelosok, ekonomi orang tua berbeda-beda, memang ada yang punya HP, ada yang juga tidak. Jadi kita maklum juga, tapi kita manfaatkan teknologi di depan kita punya grup WA lah untuk setiap kelas. Lanjutnya, ini tentang mode pembelajaran mungkin di sini. Yang saya angkat ini penguasaan guru tentang model pembelajaran inovatif itu masih kurang. Kadang-kadang kita di kelas ya ngajar ya kadang-kadang jarang menggunakan model-model pembelajaran yang sekarang sedang digalakan lah, sehingga mungkin siswa menjadi kurang gitu kan, kurang menarik dan sebagainya. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Pak Junaidi nih tentang penguasaan guru tentang model pembelajaran inovatif masih kurang di kita? Apa yang menjadi permasalahan? Pelajaran ya mungkin kurangnya pelatihan guru lah mungkin ya. Yang kedua mungkin
pelatihan kurang, dia juga tidak berusaha untuk menguasai model-model pembelajaran yang Ya, dengan menarik. memanfaatkan teknologi mungkin ya, tidak searching Kan atau di sekarang YouTube. banyak YouTube, banyak Google dan lain sebagainya, sehingga dampaknya ya siswa ya kurang aktif karena tadi kurang menarik pembelajarannya, Ya. berdampak kepada siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Kalau misalkan menarik, menurut saya akan siswa juga akan tertarik untuk belajar lebih aktif. Ya, betul. Yang terakhir mungkin pengelolaan kelas yang kurang karena meminimnya menguasai model pembelajaran yang menarik, bagaimana strategi pembelajaran yang bagus, sehingga pengelolaan kelas juga kurang bagus. Ya, cukup mungkin ya. Ya, baik. Lanjutnya ini permasalahan yang saya hadapi itu tentang sebentar. Nah, ini sama juga nih. Ini tentang guru belum menerapkan konsep hot dalam pembelajaran, gitu kan? Jadi selama ini ya anak hanya bisa mengikuti perintah guru, melaksanakan gitu kan tugas-tugas yang low saja gitu kan, yang low hot saja gitu kan, jadi nggak menggunakan ya yang hot. Nah jadi di kita itu belum menerapkan konsep hot dalam pembelajaran. Nah kira-kira bagaimana nih menurut Pak Junaidi nih tentang yang konsep pembelajaran yang hot? Konsep pembelajaran yang hot ya high order thinking skill. Ya. Menurut saya kenapa belum banyak diarahkan ke sana, banyaknya kan yang lot tadi ya. Karena mungkin guru itu lebih kesulitan kalau misalkan hot itu si siswa itu sulit untuk memahami, karena yang lotnya juga siswa itu masih biasa memang ya masih di ini ya. Jadi yang kedua mungkin pemahaman yang kurang dari siswanya, sehingga kalau misalkan kita dipaksakan untuk pembelajaran yang hot juga, sedangkan yang lot juga si siswa itu masih kesulitan, sehingga kita untuk menginjak ke hot itu jadi ke lot lagi karena kita menyesuaikan kemampuan si anak. Yang ketiga itu berhubungan dengan minat siswa akan pembelajaran tentunya. Kalau misalkan si anaknya minatnya tinggi, tentunya si anak itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami pelajaran tersebut. Tetap semangat ketika kita diberi pembelajaran yang lot, kemudian kita tingkatkan ke hot, si anak juga karena minatnya tinggi akan lebih mudah untuk memahaminya. Menurut saya begitu. Ya, lanjut nih terakhir nih yang poin 6 mungkin dengan pemanfaatan teknologi gitu kan. Nah, kita walaupun di pelosok memang ya untuk sarana prasarana memang untuk masalah teknologi kita ya lumayan gitu kan, walaupun kalau komputer, laptop memang kita tidak punya gitu kan. Karena dulu pernah ada ya memang hilang kena maling gitu kan, tapi sekarang dengan adanya ada whiteboard ini gitu kan, smartboard gitu kan, kita bisa manfaatkan lah. Nah, cuma di sini ada permasalahan yang saya diangkat, itu pemanfaatan teknologi aplikasi yang Google gitu kan, ada Google Meet gitu kan, Google Classroom, ada juga Google Drive. Nah ini menurut untuk pembelajaran di kita itu masih kurang gitu pemanfaatannya. Kadang-kadang kan anak kalau kita mengandalkan buku gitu kan, atau mungkin ya ada jam tambahan, kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet gitu kan. Jadi kita ya kalau ada guru halangan atau apa ya bisa diganti malamnya mungkin gitu kan, walaupun tidak semua karena memang berkendala dengan HP dan jaringan. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Pak Junaidi dengan guru-guru yang masih kurang dalam menggunakan teknologi, khususnya di sini adalah tentang aplikasi Google yang sekarang digunakan? Untuk di sekolah ya di sekolah tentunya yang pertama ketersediaan perangkat. Karena di sekolah kita itu ya dulu itu kita kan punya ya 2 lab ya. Saya yang megang. Sayangnya dua lab komputer tersebut habis dibawa maling. Kemudian kita kalau sekarang alhamdulillah sebetulnya punya smartboard ini ya. Smartboard. Cuma kalau misalkan untuk jumlah guru yang banyak, tentunya harus antri
powernya untuk Ya, dalam penggunaannya. jadwalkan Sehingga penggunaan. ketersediaan perangkat menurut saya sangat penting sekali. Yang kedua, kelayakan perangkat. Kelayakan perangkat itu walaupun kita punya bagus, tetapi misalkan tidak didukung dengan yang lainnya, contohnya kita tidak punya wifi-nya, kita misalkan kalau misalkan ada guru yang belum ada HP-nya HP jadul juga kan, ini kalau misalkan mau akses Google kan butuh jaringan yang kuat juga, jaringan yang kuat, sinyal yang kuat, kemudian harus ada kuotanya juga. Menurut saya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa akses untuk ke Google ya, ke Google, pemanfaatan teknologi tersebut masih kurang di sekolah kita. Itu. Oke. Terima kasih. Mungkin udah selesai, jadi ada 6 yang saya tadi tanyakan untuk sebagai bahan nanti saya dimasukkan ke LK 1.2 dari selain dari literatur, dari buku, dari jurnal tadi ya, salah satu juga saya wawancara. Di sini tugasnya harus ada wawancara, makanya nanti saya akan dituangkan dalam tugas 1.2. Oke, terima kasih Pak Junedi atas waktunya. Sukses. Ya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.